Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Jamaah salat maghrib kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk di pembahasan baru, yaitu al-iman bil kutubi al-munazzalah. Beriman terhadap kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah. Pembahasan kita masih di pembahasan bahwa di antara akidah ahli sunnah wal jamaah adalah meyakini rukun iman yang berapa? Yang 6. Dan ini prinsip. Jadi prinsip pembahasan akidah itu ya beriman dengan rukun iman yang 6 dan masalah-masalah agama yang sudah disepakati namun diselisih oleh ahli bid'ah atau orang-orang kelompok yang menyimpang. Ya, seperti tentang kenapa dibahas sikap terhadap para sahabat, kenapa dibahas tentang sikap kepada penguasa, kenapa dibahas tentang hatta masalah fikih, tentang mengusap sepatu, dibahas dalam pembahasan akidah. Ya, karena itu semua adalah perkara yang sudah ijma' disepakati namun diselisih oleh ahli bid'ah atau kelompok yang menyimpang. Ya. Qala al-muallif rahimahullah, wa ammal imanu bil kutubil munazzalati fa inna Allah ta'ala qad anzala ma'a kulli rasulin kitaban. Nah, ini penulis mengatakan, dan adapun mengimani terhadap kitab-kitab yang diturunkan Allah, maka sesungguhnya Allah telah menurunkan kitab ma'akuli rasul kepada setiap para rasul. Berarti kesimpulannya setiap rasul memiliki kitab. Berarti kitab-kitab itu total jumlahnya adalah sejumlah para rasul. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad, jumlah nabi itu 124.000 dan rasul diantaranya 300 lebih sekian, 313, 315 demikian. Berarti kurang lebih itu jumlah kitab. Ya. Namun kitab yang Allah sebutkan dalam Quran itu ada 6 jika suhuf Musa bukan Taurat. Jika suhuf Musa itu bukan Taurat, karena ulama ada khilaf dalam masalah ini. Jika suhuf Musa bukan Taurat, maka kitab yang Allah turunkan yang disebutkan namanya dalam Quran yang kita ketahui berarti ada 6. Tapi kalau suhuf Musa itu adalah dia juga Taurat, maka berarti ada 5. Yaitu apa? Al-Quran, Taurat, Injil, Zabur, suhuf Ibrahim, selesai. Ya. Tapi kalau suhuf Musa bukan Taurat, berarti tambah 1 suhuf Musa, berarti 6. Gitu jemaah ya. Di antara kitab yang paling agung ada 3 kitab, yaitu Al-Quran, Taurat dan Injil. Dan yang paling agung di antara yang 3 adalah kitab Al-Quran. Demikian urutannya pada jemaah. Mana dalil yang menunjukkan setiap rasul itu diberi kitab oleh Allah? Maka yang pertama surah Al-Hadid ayat 25 jemaah. Laqad arsalna rusulana bil bayyinati wa anzalna ma'ahumul kitab. Dan sungguh kami telah mengutus para rasul-rasul kami dengan membawa keterangan dan kami turunkan bersama mereka apa? Al-kitab. Jadi kami turunkan bersama mereka para rasul itu kitab, ya. Jadi syahidnya wa anzalna ma'ahumul kitab. Kami turunkan bersama mereka kitab. Maknanya berarti setiap rasul diberi kitab oleh Allah. Makanya kalau nabi itu tidak memiliki kitab, hanya melanjutkan yakni syariat-syariat sebelumnya, ya. Oleh karenanya yang namanya kitab Zabur itu bukan kitab yang berisikan tentang ahkam, bukan, tapi sanjungan pujian kepada Allah. Oleh karenanya kalau Nabi Daud, kitab syariat adalah kitab Taurat para jemaah. Jadi Nabi Daud, Nabi Sulaiman putranya itu bersyariat dengan syariat Nabi Musa, ya.
Jadi kalau Nabi itu melanjutkan yakni syariat-syariat sebelumnya, adapun Rasul itu membawa kitab yang baru dan membawa syariat yang baru. Setiap Rasul. Nah, itulah bedanya antara Nabi dan Rasul. Nanti akan kita bahas pada pembahasan al-iman bir Rasul. Iman kepada para Rasul. Yang kedua, dalil yang menunjukkan setiap Rasul diberi kitab adalah di surah Al-Baqarah ayat yang ke-213. Ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Kana an-nasu ummatan wahidah." Manusia dulunya itu umat yang satu akidah, satu tauhid. Ya. Lalu fa ba'atsallahu nabiyyina mubasysyirina wa mundhirin. Ya, lalu kami turunkan kami utus ya para nabi yang memberikan kabar gembira, memberi peringatan, wa anzala ma'ahumul kitab, dan kami turunkan bersama mereka al-kitab. Ya. Ini dalil yang menunjukkan bahwa setiap rasul memiliki kitab. Disebutkan di sini fa ba'atsallahu an-nabiyyin. Terkadang lafaz nabi ya disematkan juga kepada makna rasul. Jadi kalau disebut nabi maknanya disebut rasul, atau disebut rasul maknanya di situ nabi. Ya, tapi bedanya kalau nabi rasul demikian perbedaannya. Nah, maka kita beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan Allah. Lalu di sini mu'allif membawakan surah Al-Hadid tadi. Ya. Laqad arsalna rusulana bil bayinat. Satu surah Al-Hadid ayat berapa tadi coba? Baik. Lalu Al-Baqarah ayat 213. Maka fanu'minu bihadhil kutub. Maka kita beriman terhadap kitab-kitab. Jadi bukan satu tapi kitab-kitab. Wa na'lamu annaha min indillahi imtisalan liqaulihi ta'ala, dan kita mengetahui bahwa kitab-kitab semua berasal dari sisi Allah. Ya, yakni kita mengimani terhadap semua kitab dan sambil kita mengetahui semua itu datang dari Allah. Imtisalan liqaulihi ta'ala, beriman dengan kitab-kitab itu imtisalan dalam rangka melaksanakan perintah Allah. Yaitu apa kata Allah? Qulu amanna billahi wa ma unzila ilaina. Katakanlah oleh kalian, kami beriman kepada Allah, wa ma unzila ilaina, dan beriman kepada yang diturunkan kepada kami, yaitu Al-Qur'an, dan juga wa ma unzila ila Ibrahim wa Ismaila wa Ishaqa wa Yaquba wal asbat, dan juga apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishaq, Yaqub, dan anak cucu anak keturunan mereka. Wa ma utiya Musa, demikian yang diturunkan kepada Musa, wa Isa, wa ma utiya nabiyyun, dan juga diturunkan kepada Nabi Isa dan para nabi-nabi, min rabbihim, dari Rabb mereka. Perhatikan di sini, la nufarriqu, tidak membeda-bedakan kita baina ahadim minhum, di antara seorang pun di antara mereka kalangan para rasul. Kita mengimani semuanya secara global, wa nahnu lahu muslimun, dan kita hanya berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ayat ini Al-Baqarah 136 menunjukkan bahwa Allah memerintahkan kita untuk beriman kepada seluruh kitab, bukan hanya Quran. Cuma bedanya beriman dengan kitab-kitab sebelum Al-Quran itu imannya global, imannya cuma. Bukan iman secara rinci. Tapi iman kepada Quran imannya secara rinci, jadi mengimaninya kemudian juga mengamalkannya, berhukum dengannya. Tapi kalau kitab-kitab sebelum kita nggak boleh berhukum dengannya, beribadah dengannya, dengan syariat kitab yang sebelum kita. Karena Al-Quran itu turun untuk menghapus, ya, untuk menghapus seluruh kitab-kitab yang dulu Allah turunkan sebelum turunnya Al-Quran. Jadi nggak boleh seorang muslim sekarang membaca Taurat, nggak boleh lagi membaca Injil, nggak boleh. Kita hanya meyakini, mengimani adalah Allah telah menurunkan kitab kepada para nabi, para rasul tersebut. Ya. Baik. Jadi Al-Quran inilah kitab suci yang update. Adapun kitab sebelum Quran semuanya sudah expired. Betul, asli, tapi sudah expired sekarang, sudah tidak berlaku. Asli maknanya yakni Allah turunkan kepada para nabi dan rasul. Dan kita wajib meyakini kalau Quran Allah jamin keasliannya, tidak akan mungkin bisa manusia untuk memalsu Quran. Tapi kalau selain Quran Allah tidak menjamin. Oleh karenanya kita wajib meyakini adanya tahrif, adanya perubahan-perubahan pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Gak boleh meyakini kitab sebelum Quran sampai sekarang masih asli, gak boleh. Wajib meyakini
adanya tahrif, adanya perubahan-perubahan, dan itu Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an. Ya. Jadi wajib meyakini adanya perubahan pada kitab-kitab terdahulu, dan wajib meyakini selamatnya Al-Qur'an dari perubahan dan penyelewengan. Dasarnya apa para jamaah? Di dalam surah Al-Baqarah ayat 75. Ya. Dasarnya surah Al-Baqarah ayat 75. Ini kita, maka kalau ada orang Islam sekarang meyakini Taurat masih asli sampai sekarang, berarti dia termasuk kekufuran, karena berarti menyelisihi, tidak percaya apa yang diberitakan oleh Al-Quran. Ya. Mungkin karena ingin disebut sok toleransi, jemaah, muji-muji kitab. Ya. Nah, biasanya gitu, toleransi kebablasan. Ya, sampai adzan di gereja, sholawatan di gereja, itu kebablasan. Ingin disebut sok toleran gitu, jemaah. Toleran kepada agama kafir, tapi sangat benci kepada sesama muslim. Ya. Padahal coba jemaah, kalau dipikir Wahabi itu kan tidak merusak, bro. Nggak pernah Wahabi itu merusak. Yang disebut Wahabi maknanya, Wahabi itu kan kalaupun tidak tahlilan, tapi dia kan tidak mendemo yang tahlilan, kan tidak pernah. Cuman kita tidak mau tahlilan, kita tidak mau demonstrasi, kita pokoknya ingin damai-damai, aman-aman saja. Nggak, tapi mereka justru sangat merasa terganggu dengan yang namanya ajaran Wahabi. Sisi mana terganggunya, jemaah? Sisi mana terganggunya? Justru kita mengharamkan demonstrasi kita, bahkan kita tidak ikut perayaan, tidak nyulut bercon, tidak ikut. Itu kan berarti orang yang sejuk-sejuk saja Wahabi ini. Tidak ikut apa-apa itu, diam. Orang rame-rame ke jalan, Wahabi mah pada tidur di rumahnya, diam, kan itu enak. Jadi pemerintah kalau rakyatnya kayak Wahabi semua, aman, damai Indonesia ini. Ya. Anti demo, anti berbuat kerusakan dan semisal. Demikian jemaah. Coba lihat Al-Baqarah 75. Ya, afatatma'una an yu'minu lakum wa qad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah. Apakah engkau Muhammad masih mengharapkan yakni mereka itu beriman, kata Allah kepada Rasulullah, sementara mereka, sebagian mereka itu telah mendengar kalam Allah, summa yuharrifuna, lalu mereka merubah-rubah, menyelewengkannya, min ba'di ma aqaluh, setelah mereka itu yakni memahaminya, aqaluhu wa hum ya'lamun, sedangkan mereka tahu. Jadi yang dimaksud adalah orang-orang Yahudi merubah-rubah Taurat, mereka sudah paham lalu mereka rubah-rubah. Demikian mereka para jemaah. Dan juga surah An-Nisa ayat 46. Ya, minal ladzina hadu, di antara golongan orang-orang Yahudi itu yuharifunal kalim amma wadi'ihi, yang mereka merubah-rubah, menyelewengkan yakni al-kalim, ucapan Allah, firman Allah, kalam Allah, yakni kitab Taurat. Maka Taurat itu kalamnya Allah. Bahkan di istimewanya kitab Taurat para jemaah, istimewanya kitab Taurat itu adalah Allah langsung yang menulisnya. Beda dengan kitab-kitab lain. Kalau lain kitab itu yang nulis ya manusia, ya para sahabat-sahabatnya para nabi. Tapi kalau Taurat Allah langsung yang menulisnya. Ini keistimewaan kitab Taurat. Dan kitab Taurat berarti turun sekaligus ya. Kalau Al-Quran kan bertahap sesuai dengan keadaan, kondisi, ya. Tadarruj dalam 23 tahun Al-Quran turunnya, bertahap. Makanya di zaman Rasul itu sulit mengumpulkan yang namanya satu mushaf, karena Qurannya belum sempurna turun. Sehingga dibukukan Quran harus Rasulnya telah wafat, selesai sempurna wahyu turun, baru bisa dibukukan. Ya, maka membukukan Quran termasuk hal yang diperintahkan, karena Rasul sudah mencatat di zaman beliau, cuman belum sempurna, dicatat. Jadi membukukan Quran itu bukan bid'ah, tapi itu adalah sunnah Nabi, karena Nabi perintahkan kepada sahabat untuk mencatat Quran. Yang kedua, sunnahnya Khalifah Ar-Rashidah, yakni Abu Bakar, yang pertama kali membukukan Quran. Sementara kita diperintah untuk ittiba kepada sunnah siapa? Abu Bakar, Umar, Utsman, disempurnakan di zaman Utsman. Maka pembukuan Quran bukan bid'ah, tapi sunnahnya Nabi dan sunnahnya para khalifah. Demikian. Kemudian di antara tahrifnya kitab Taurat itu di surah Al-An'am juga ayat 91. Jadi bukan satu ayat jemaah. Bukan satu ayat. Banyak ayat di Quran. Maka kalau seorang muslim masih meyakini Taurat sampai sekarang masih asli, tidak boleh menyelisih, dan itu kekufuran, berarti seolah mendustakan Quran.
kata Quran menyeleweng, sudah berubah, kita mengatakan enggak. Ingin apa? Ingin disebut apa? Toleran kayak tadi. Nah, lihat kata Allah dalam surah apa tadi? Al-An'am ayat 91, ini dalil yang menunjukkan tahrifnya kitab Taurat. Qul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan linnas. Katakan Muhammad, siapa yang telah menurunkan Alkitab, ya, alladzi jaa bihi Musa, yakni yang dibawa oleh Musa, nuran sebagai cahaya, dan juga hudan linnas, wa hudan linnas jadi petunjuk bagi manusia, taj'alunahu qaratisa, yang mana engkau jadikan kitab-kitab itu qaratisa, lembaran-lembaran kertas, yang tubdunaha, yang dia itu bercerai, lembaran yang keras yang bercerai, yang kamu perhatikan, ya, wa tubdunaha wa tukhfuna katsiran, kamu tampakkan dan sebagian besarnya kamu apa kan? Kamu sembunyikan. Jadi kata Allah, kamu perlihatkan, tampakkan sebagiannya dan sebagian besarnya kamu sembunyikan. Ini kan berarti penyelewengan. Yani pada kitab Taurat, ya, kata Allah. Lalu wa ulimtum ma lam ta'lamu, dan juga padahal telah diajarkan kepadamu apa yang kamu, dan juga antum wala abaukum, bapak-bapak kalian telah pelajari, telah ajarkan. Maka qulillahu, katakanlah dialah Allah. Ya, jadi siapa yang telah menurunkan kitab kepada Musa, yang kalian sembunyikan sebagian besarnya, sebagian kalian tampakkan, sebagian besar kalian sembunyikan. Padahal kalian telah pelajari dari bapak-bapak kalian, itu maksudnya para nabi-nabi sebelumnya. Nah, ini Allah dengan tegas mengatakan Al-Quran, Alkitab yakni Taurat ini telah disembunyikan oleh orang-orang Yahudi. Lalu kata Allah, qulillah, katakanlah Allah yang telah menurunkannya. Summa darhum fi haudihim yal'abun. Kemudian kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah, ya, kemudian biarkanlah mereka bermain-main dalam kesesatan mereka. Fi haudihim, dalam kesesatan mereka, yal'abun, mereka bermain-main. Al-An'am 91 para jemaah. Di antara dalil yang menunjukkan sekarang orang-orang Nasrani, ya, terkait Injil, orang-orang Nasrani yang merubah-rubah, yakni kitab Injil juga Allah sebutkan, yaitu di dalam Al-Quran di surah Al-Maidah ayat yang ke-14. Jadi kebiasaan Yahudi merubah-rubah Taurat, kebiasaan Nasrani juga merubah-rubah Injil. Kata Allah Subhanahu wa taala, wa minal ladzina qalu innan nasara, dan di antara orang-orang, ya, yang mengatakan kami ini orang-orang Nasara, akhadna mitsaqahum, maka kami telah ambil perjanjian mereka, kata Allah. Fanasu, lalu atau tetapi mereka itu melupakan atau sengaja melupakan, ya, hafdhan mimma dzukiru bihi, sebagian dari apa yang mereka telah diberi peringatan dengannya. Fa'aghrayna bainahumul adawah, maka kami timbulkan di antara mereka al-adawah wal baghdha, permusuhan dan kebencian ila yaumil qiyamah, sampai hari kiamat. Wa sawfa yunabbi'uhum, dan akan dikabarkan kepada mereka Allah, yakni Allah Subhanahu wa taala, bima kanu yasnaun, Allah akan kabarkan kepada mereka apa yang mereka telah perbuat. Jadi mereka melupakan atau pura-pura lupa atau sengaja lupa untuk atau apa yang telah disebutkan kepada mereka. Apa maksudnya? Yani kitab Injil. Nah, perubahan Injil itu Allah sebutkan di dalam, yakni Al-Quran, surah Al-Maidah ayat 14 ini, ya. Jadi di dalam surah Al-Maidah ayat 14 ini menunjukkan perubahan Injil. Ini dalil terhadap tahrifnya apa? Injil. Ya. Mana syahidnya ya kawan? Wa minal ladzina qalu inna nasara akhadna mitsaqahum fanasu haddan mimma dzukiru bihi. Ini dia. Fanasu haddan mimma dzukiru bihi. Ya. Sungguhnya kami ini, katanya orang-orang Nasrani, ada yang telah kami ambil perjanjian mereka, kata Allah. Ini orang-orang yang mengatakan kami orang-orang Nasrani,
Allah telah ambil perjanjian dengan mereka, tapi mereka sengaja melupakan sebagian apa yang telah yang diberikan kepada mereka, diberi peringatan dengannya berupa kitab maksudnya. Nah, maka Allah mengatakan dalam Al-Maidah ya, sampai dari mulai 14, 15 dua ayat, kata Allah, ya ahlal kitab qad ja'akum rusuluna yubayyinu lakum katsiran mimma kuntum tukhfun minal kitab. Ini lebih tegas ya bagi Yahudi Nasrani karena seruannya ahlul kitab. Kalau ahlul kitab maknanya Yahudi dan Nasrani. Wahai ahlul kitab, kata Allah, qad ja'akum, sungguh telah datang kepadamu rasuluna, rasul kami yaitu Muhammad, yaitu yubayyinu lakum, yang menjelaskan kepada kalian katsiran, banyak, mimma kuntum, dari apa yang kalian tukhfun, sembunyikan, minal kitab, dari kitab-kitab. Jadi kalian telah menyembunyikan kitab, yakni apa yang tertera dalam Taurat dan Injil kalian sembunyikan. Datang Muhammad menjelaskan. Itu maknanya. Wa ya'fu an katsir, dan Allah itu ya banyak, yakni memaafkan. Ya, banyak, sesungguhnya Allah yakni memaafkan. Wa ya'fu an katsir. Nah, ini para jamaah dalil yang menunjukkan kalau kitab-kitab yang diturunkan kepada orang-orang Yahudi dan Nasrani, maka telah adanya tahrif. Dan tahrifnya kadang pengurangan, tahrif ini, perubahan ini, kadang penambahan. Makanya semua pernyataan adanya trinitas ya jemaah, adanya kesyirikan, kekufuran dalam kitab-kitab tersebut, ini jelas penambahan-penambahan ya, dirubah-rubah, diotak-atik oleh tangan manusia. Makanya di dalam surah Al-Baqarah 79 Allah tegas mengatakan, fawailun, celaka, lilladzina yaktubunal kitab biaidihim thumma yaqulun hadza min indillah. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka tapi mereka mengatakan ini datang dari Allah. Ya, untuk apa? Liyashtaru bihi samanan qalilan, dan seterusnya dari ayat. Baik. Kalau dalil menunjukkan kekurangannya, dikurangi itu apa ya? Ini yang kata Allah, mimma tukhfun. Wahai ahli kitab, datang Rasul kepada kalian yang menjelaskan kebanyakan dari apa yang telah kalian sembunyikan. Berarti ini kalau disembunyikan maknanya diapakan? Dikurangi. Atau ditambah-tambahi yang sesuai dengan yani hawa nafsunya. Itu seperti dalam surah Al-Maidah 15 ya. Nah, taib. Beriman dengan kitab. Adapun kalau Quran, taib. Kalau Quran wajib meyakini salamatul Quran minat tahrif. Wajib meyakini selamatnya Quran dari penyimpangan, penyelewengan, penambahan, dan jaminan Allah untuk menjaga Quran. Dalilnya surah apa? Al-Hijr ayat 9. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Dan Quran ya dijaga, demikian pula sunnah. Makanya Allah menciptakan para ulama ahli sunnah yang menjaga hadis-hadis Nabi. Ini sebagai bentuk penjagaan Allah terhadap agama secara umum dan penjagaan Allah kepada Al-Quran dan sunnah sekaligus. Karena jamaah sunnah itu juga wahyu. Kalau Quran dijaga Allah, dijamin, maka demikian pula sunnah karena sama-sama wahyu. Apa kata Nabi SAW? Ala inni utitul Qur'ana wa mislahu ma'ahu. Ketahuilah bahwasanya aku telah diberi Allah Al-Quran dan yang semisal dengan Quran bersamanya. Apa maknanya? Sunnah. Wa mayantiqu 'anil hawa in huwa ila wahyun yuha. Muhammad itu tidak ngomong dari hawa nafsunya, tapi wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Jadi wahyu itu bukan hanya Quran tapi sunnah, dua-duanya wahyu. Oleh karenanya jemaah, pendapat yang benar bahwa Al-Quran itu bisa dihapus oleh sunnah ya, Al-Quran. Karena yang dihapus bukan Qurannya tapi hukum, yakni hukum kedudukan kandungan hukumnya. Sebagaimana kalau Quran bisa dihapus oleh Quran, demikian pula sunnah bisa menghapus Al-Quran. Ini pendapat yang Quran. Contohnya tentang masalah waris, tentang wasiat. Di Quran Allah perintahkan wasiat itu untuk orang tua, padahal orang tua kan ahli waris. Sementara datang di sunnah, kata sunnah apa? La wasiat ahli waris. Tidak boleh wasiat kepada ahli waris. Jadi syarat wasiat itu dua. Satu, tidak boleh lebih dari 1/3
harta. Yang kedua, tidak boleh wasiat kepada ahli waris yang pasti dapat warisan. Ahli waris itu kan ada dua golongan, ada yang pasti dapatnya, dan ini 5 golongan, yaitu bapak mayit, ibunya mayit, atau anaknya mayit, atau istrinya mayit, atau suaminya mayit. 5. Ini yang 5 orang ini pasti dapat warisan. Maka ikhwan, suami istri itu saling mewarisi, sehingga menunjukkan di dalam Islam beda harta suami, harta istri. Istri itu punya harta. Hartanya dari mana? Ya pemberian antum, itu harta istri. Yang kedua, warisan dari orang tuanya, punya harta. Jadi jangan ada istilah hartaku, hartamu, hartamu, hartaku. Atau kalau istri ngomongnya gini, hartamu, hartaku, hartaku, hartaku. Ya. Jadi kita nih suami yang ngasih harta kepada istri. Ya. Bahkan cuma istri itu, ya, kalaupun dapat warisan sebenarnya sangat sedikit, sangat sedikit. Maka kalau suami itu kaya raya, konglomerat misalnya, lalu meninggal, itu istri dapat warisan sedikit saja. Makanya kalau mungkin bila perlu, ya antum, kalau antum merasa banyak harta, istri itu antum kasih atas nama, karena sertifikat atas nama istri, sehingga ketika antum meninggal, ya istri itu sudah dapat bagian banyak. Dan antum suruh, kalau aku mati kau jangan kawin lagi. Ya, boleh enggak jemaah? Boleh ya jemaah. Sebagaimana Hudzaifah berpesan gitu pada istrinya, ya, in syiti an takuni zaujati fil jannah fala tazawwaji ba'di. Kalau engkau mau jadi istriku di surga kelak, maka kamu kalau saya mati duluan, kamu jangan nikah lagi, supaya bersama kita di surga. Karena wanita itu ma'akhir, ya, zaujiha fid dunya. Karena wanita itu di surga bersama suami yang paling akhir. Jadi kalau suami ketika ditinggal mati istri jemaah nikah lagi, itu nggak ngaruh kepada istri. Tetap menjadi istrinya sepanjang yakni abadi sampai surga. Kalau istri meninggal duluan, maka istri meninggal duluan, antum kawin langsung boleh itu, tidak pengaruh. Tapi ketika suami meninggal dan istri yang ditinggal kawin lagi, tentu setelah habis masa iddahnya, setelah 4 bulan 10 hari suami meninggal, kawin lagi, khalas, selesai, putus itu sudah. Ya. Maka subhanallah, keindahan rumah tangga dalam Islam itu, keindahan rumah tangga dalam Islam bukan sampai mati cuma, tapi sampai surga. Apa kata Allah? Udkhulul jannah antum wa azwajukum tuhbarun. Masuklah kalian ke dalam surga bersama istri-istri kalian dalam keadaan disenangkan, digembirakan oleh Allah. Jadi Allah perintahkan masuk surga bukan kita sendiri, tapi bersama istri. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum. Jadi rumah tangga dalam Islam itu lebih indah apa yang dibayangkan oleh orang-orang seperti orang kafir, katanya cinta sampai mati. Enggak. Kalau kita cinta sampai surga, masya Allah. Ya. Maka pilih calon istri itu yang betul-betul, karena ini bukan sembarangan untuk hidup bersama hanya sekedar di dunia, tapi sampai surga para jemaah. Dan cara mendidik anak menjadi anak soleh itu dari mulai mencari istri. Yani kita memilihkan istri yang solehah itu dalam rangka nanti agar mencetak anak-anak yang soleh. Minimal istri solehah itu walaupun tidak bisa membantu kita mendidik anak, istri yang soleh itu minimal tidak merusak anak minimal. Walaupun dia tidak bisa bantu, syukur-syukur dia berilmu bisa membantu kita mendidik anak-anak kita. Walaupun tidak bisa misalnya cuma membantu, minimal istri yang solehah tidak membuat anak kita mudarat minimal. Kan enak. Tapi kalau istri yang rusak, angel, rusak anak kita dengan istri yang buruk. Maka di antara keindahan yang paling indah, ya, adalah istri yang solehah. Nikmat, antum harus bersyukur. Maka kalau sudah istri itu salehah jamaah, itu antum jangan bakhil. Apa saja sudah, ya, turuti saja sudah. Yang penting dia senang, jajan, makan, turuti sudah, kasih hadiah. Karena saleh sudah, antum bahagia. Berapa banyak ikhwan yang kaya, namun sayang istrinya itu enggak diberikan kesalehan, sehingga tidak ada kebahagiaan dalam hidup. Jadi istri yang saleh itu merupakan sebab kebahagiaan seorang hidup. Dan juga kalau antum masih makan istri kan pahala terus sedekah, setiap sesuap sedekah, 7 suap sedekah.
2 piring sedekah. Kalau istrinya gembul makannya banyak, semakin banyak itu. Jadi kalau antum lihat istri makan banyak, jangan dilarang, biarkan, bahkan semakin besar pahala antum. Nah, istri makannya sedikit, cemen-cemen makannya, berarti antum sedikit pahalanya. Maka para istri, kalau suami ngelarang-larang makan, dalilnya keluarkan. Loh. Hatta mata ja'alu fi imra'atik, sampai apa yang kau suapkan ke mulut istrimu, maka itu satu suapnya sedekah. Nah, inilah rahasia kenapa orang yang sudah menikah pahalanya banyak. Ini rahasianya. Dan miskinlah jomblo itu ya. Sudah pahala ya, kecil, belum nikah pula semakin kecil pahala yang tidak ada. Baik, kita lanjutkan lagi. Wa qaulihi ta'ala, dan juga firman Allah Ta'ala dalilnya yang menunjukkan wajib kita beriman kepada kitab-kitab. Ya ayyuhalladzina amanu aminu billahi wa rasulihi wal kitab. Wahai orang-orang beriman, berimanlah kepada Allah dan Rasulnya, wal kitab billadzi nazzala, dan juga berimanlah kepada kitab yang diturunkan ala rasulihi, kepada Rasulnya yaitu Muhammad, juga wal kitab, dan berimanlah kepada kitab alladzi anzala min qablu, yang diturunkan sebelum Nabi Muhammad. Nah, jadi imanilah kalau kitab sebelum Nabi secara global, tapi kitab kepada yang diturunkan kepada Nabi itu Al-Quran, beriman secara terperinci. Lalu wa man yakfur billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir faqad dhalla dhalalan ba'ida. Siapa yang kufur kepada Allah, malaikat-malaikatnya Allah, kitab-kitabnya Allah, rasul-rasulnya Allah dan hari akhir, maka sungguh dia telah sesat dengan kesesatan yang jauh. Wa qaulihi ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, wa qul amantu bima anzalallahu min kitabin. Katakan Muhammad, aku beriman dengan apa yang diturunkan Allah berupa kitab. Ayat-ayat ini menunjukkan kewajiban apa jemaah? Beriman terhadap kitab. Ya. Demikian pula dalam di awal surah Al-Baqarah Allah mengatakan alif lam mim dzalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna shalah wa mimma razaqnahum yunfikun. Nah, ini dia walladzina yu'minuna bima unzila ilaika. Ini sifat orang yang bertakwa, yakni orang yang beriman kepada perkara gaib, mendirikan salat dan juga membayar zakat, menginfakkan apa yang telah dirizkikan kepada mereka. Infak ini ada yang wajib, ada juga infak ini yang sunnah. Yang wajib seperti zakat, yang wajib juga seperti infak kepada anak dan istri, itu infak. Ya. Lalu walladzina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika wa bil akhirati hum yuqinun. Ini dalil yang menunjukkan iman kepada apa yang diturunkan kepada engkau Muhammad, Alkitab, Al-Quran, dan apa yang diturunkan kepada orang Nabi sebelum engkau Muhammad, yaitu Alkitab, kitab, Taurat, Injil, Zabur dan semisal. Wabil akhirati hum yuqinun, dan kepada hari akhir mereka yakin, yakni mereka beriman. Ini pembahasan pertama dari perkataan mu'allif, beriman dengan kitab-kitab yang diturunkan. Baik, kita tambahkan pelajaran atau faedah pada jemaah bahwa iman kepada kitab-kitab itu mencakup iman kepada 4 hal. Iman kepada kitab, ya, kepada kitab-kitab itu mencakup iman kepada 4 hal. Yang pertama, beriman bahwasanya kitab-kitab itu adalah datang turun dari Allah Subhanahu wa taala. Beriman bahwasanya kitab-kitab itu turun dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Meyakini bahwa kitab-kitab itu semuanya diturunkan dari Allah. Yang kedua, beriman dengan yang kita tahu namanya. Seperti yang 5 atau yang 6 tadi. Dan juga beriman dengan yang kita tidak mengetahui namanya secara global. Imani. Yani Allah Ta'ala memiliki kitab-kitab yang juga diturunkan kepada para rasul yang enggak disebutkan di dalam Quran namanya. Yang ketiga, membenarkan berita-berita dari kitab-kitab tersebut selama kitab itu belum berubah seperti berita dari Quran. Ya, atau kitab-kitab sebelum Quran selama belum berubah, selama belum menyeleweng, selama belum terkontaminasi dengan tambahan-tambahan perkataan manusia. Jadi benarkan kabar berita dari kitab-kitab tersebut seperti berita Quran, pasti itu.
Dan juga berita-berita dari kitab sebelum Quran, namun dengan syarat selama apa? Malam yubaddal, selama tidak atau belum berubah, au yuharrif minal kutubi sabiqah. Jadi kalau membenarkan berita dari kitab-kitab yang dulu sebelum Quran, syaratnya harus kitab itu sebelum berubah. Yang keempat, al-amal, mengamalkan ya hukum-hukum selama hukum itu belum dihapus, ya, dan ridho, pasrah menerima terhadap hukum-hukum tersebut. Nah, ini diantara poin-poin, ya, 4 poin iman kepada kitab para jemaah. Lalu beriman dengan kitab-kitab juga, diantara yang kita harus yakini adalah tadi adanya apa? Perubahan-perubahan pada kitab-kitab sebelum Al-Quran. Itu wajib diyakini, ya. Nah, terus tadi kandungan iman kepada kitab, kandungannya berapa? 4 hal, ya, 4 macam. Taib. Sekarang mu'alif membawakan judul yang baru tentang keimanan seorang muslim, khususnya ahli sunnah wal jamaah, terhadap Al-Quran. Kenapa dibahas ini? Karena ada ahli bidah dari kalangan Jahmiyah dan Mu'tazilah yang sesat, menyimpang memahami Al-Quran, bahkan memahami kitab-kitab secara umum sesat, menyimpang. Di mana orang-orang Jahmiyah dan Mu'tazilah tidak percaya terhadap sifat-sifat Allah, mengingkari sifat Allah, diantaranya sifat kalam. Sifat kalam, jadi Allah itu tidak bicara. Karena kalau yang bicara itu hanya makhluk. Kalau Allah tidak bicara, kata mereka. Sehingga yang namanya Al-Quran itu bukan kalam Allah, tapi makhluk dia. Makhluk. Yani mereka meyakini yang ngomong itu sebenarnya Jibril atau Nabi Muhammad. Ya. Demikian pula kaum Asy'ariyah meyakini Al-Quran itu adalah kalamullah, kata mereka. Kalau Jahmiyah dan Mu'tazilah enggak mengatakan kalamullah, ya, Al-Quran itu makhluk, tegas. Jelas jemaah? Jahmiyah, Mu'tazilah mengatakan Quran makhluk, perkataan Muhammad makhluk, jelas, enggak ngomong kalamullah. Tapi kalau Asy'ariyah ngomong kalamullah, tapi ono tapi nih. Tapi maksud kalam itu yakni kalam makna. Bukan kalam yakni langsung terdengar suara yang Allah bicara dengan Jibril, bukan. Ya. Karena Asy'ariyah itu meyakini kalam Allah itu kalam binafsihi. Maka Quran itu adalah makna dari Allah, lalu kalamnya kalam siapa? Mereka khilaf, ada yang mengatakan kalamnya Muhammad, tapi maknanya dari Allah, yang mengungkapkannya Muhammad. Berarti apa bedanya dengan Jahmiyah? Kan bodoh ya akhirnya. Iya kan? Cuman itulah lika-likunya Asy'ariyah. Contoh lagi, kalau Jahmiyah itu gentle, Allah itu tidak bisa dilihat. Di dunia, di akhirat sama saja, nggak bisa dilihat. Oke, nggak masalah. Kalau di dunia kita setuju, di akhirat nggak bisa dilihat. Nggak bisa dilihat. Mu'tazilah juga mengatakan Allah tidak bisa dilihat, ya, karena kalau bisa dilihat kan benda. Allah itu bukan benda, kata mereka. Jadi Allah nggak bisa dilihat. Kata Asy'ariyah bagaimana? Kata Asy'ariyah, Allah bisa dilihat. Tapi, tapi ini mana lagi? Tapi laisa fi jihah. Tapi bukan pada suatu arah. Kenapa? Karena Asy'ariyah meyakini Allah itu bukan pada suatu tempat. Tidak di atas, tidak di bawah, kiri, kanan, enggak. Allah itu maujud bila makan, kata mereka. Atau Allah di mana-mana. Sehingga ketika Allah bisa dilihat tapi bukan pada suatu arah, ini kan kontradiksi. Jadi seolah-olah ngomong Allah bisa dilihat, seolah-olah ingin bersama ahli sunnah, tapi ketika bukan pada suatu tempat, ini kan kontradiksi, karena melihat itu kan berhadapan. Ahli sunnah mengatakan Allah itu bisa dilihat, dan Nabi menyebut seperti bulan. Jihanya berarti di mana? Di atas, sebagaimana Allah juga di atas. Dan kita hanya melihat loh jemaah, Allah itu bukan menguasai, bukan Allah bisa diliputi, dijangkau oleh pandangan kita, enggak. Hanya melihat, selesai, wajah Allah selesai. Hanya sebatas itu. Ya, dan itu nikmat yang paling besar yang Allah anugerahkan kepada ahlul jannah, yang itu diingkari oleh Jahmiyah. Maka ada seorang ulama salaf, ya, yang mendoakan kaum Jahmiyah, sebagaimana mereka tidak meyakini melihat Allah di surga, maka doanya, ya Allah, kabulkanlah akidah mereka, jadi semoga mereka tidak bisa melihat engkau di surga. Ini sekalian gitu
didoakan celaka, sebab demikian mereka rusaknya, yakni akidah Jahmiyah waliyadzubillah. Demikian para jemaah. Nah, di dalam masalah Al-Qur'an, mu'allif di sini mengatakan judulnya apa? Al-Kutubu Al-Munazzalu min Kalamillahi Ta'ala. Semua kitab-kitab yang diturunkan Allah itu semuanya adalah kalamnya Allah. Semua kalamnya Allah para jemaah. Wa nu'minu bi anna hadhil kutub min kalamillah. Dan kita ahli sunnah wal jamaah mengimani bahwa kitab-kitab semua ini bukan hanya Quran. Semua Taurat, Injil, semua kalamnya Allah. La min kalami ghairihi, bukan kalam selain Allah. Jadi seandainya Allah menyebutkan Quran kalamnya Jibril atau kalamnya Muhammad, itu tetap maknanya awalnya Allah yang bicara. Maka akidah ahli sunnah tentang Al-Quran, para jemaah tolong dihafalkan, mengandung 5 poin. Ahli sunnah meyakini tentang Quran adalah dibangun di atas 5 poin, 5 dasar. 1. Al-Quran kalamullah, 1. Yang kedua, munazzalun. Yang ketiga, ghairu makhluqin. Yang keempat, minhu bada'a. Yang kelima, wa ilaihi ya'udu. 5 poin ini. Yang pertama, Quran kalamullah. Ya. Ini Allah berfirman, berbicara dengan Quran tersebut. Yang kedua, munazzal, diturunkan dia. Inna anzalnahu fi lailatul qadar, banyak ayatnya, dalilnya. Yang ketiga apa? Ghair makhluk, bukan makhluk. Harus kita ungkapkan ini, harus. Sebagai bantahan kepada akidah Jahmiyah dan Mu'tazilah. Quran, sampai-sampai Imam Ahmad itu dipenjara gara-gara ngomong Quran. Gara-gara meyakini Quran bukan makhluk. Ya. Sampai-sampai ulama di zaman itu kan saking besarnya fitnah, karena kalau tidak begitu akan dibunuh jemaah. Maka ada ulama yang sampai dengan terpaksa mengatakan Quran makhluk. Kalau enggak dibunuh, dan itu boleh. Ya, demi menyelamatkan nyawa. Atau ada ulama yang mengungkapkan dengan ungkapan yang lain, tapi maknanya seolah dipahami penanya dia adalah Quran makhluk. Seperti tadi, ya, Quran, Injil, Taurat itu kan apa? Kalamnya Allah. Nah, dia ketika ulama ini ditanya, dia mengatakan bahwa Quran, Taurat, Injil, ini semua ini makhluk. Ini semua maksudnya jari dia. Bukan Quran, Tauratnya yang makhluk. Ini nih makhluk. Oh, mantap, sudah selesai. Selamat itu. Padahal maksudnya bukan Quran yang makhluk, Taurat bukan, tapi yang makhluk ini nih. Apa ini? Jari ini loh. Makhluk, betul kan? Nah, cari selamat sampai gitu. Ya, sampai gitu. Ada yang ditanya, kamu sekarang, Quran makhluk atau kalamullah? Siapa? Saya. Iya, kamu. Saya makhluk. Nah, jadi sayanya yang makhluk. Nah, gitu. Tapi tidak boleh di zaman itu zaman mengatakan lafzi bil Quran makhluk. Nah, kalau ucapan itu tidak boleh. Lafadku tentang Quran adalah makhluk. Ini sama saja dengan akidah Jahmiyah, sama dengan itu. Ya. Ini akidah Jahmiyah. Jadi ketika ahli sunnah jaya, ahli sunnah berkuasa, maka orang-orang Jahmiyah itu ditanya. Nah, orang Jahmiyah cara cari selamatnya gitu. Sama kayak ahli sunnah dulu ketika cari selamat. Sekarang cara orang Jahmiyah, orang Mu'tazilah cari selamat apa? Lafzi bil Quran makhluk. Sama. Ya. Yani lafadku tentang Quran adalah makhluk. Enggak boleh, sudah harus tegas mengatakan Quran kalamullah dan bukan makhluk. Nah, terus para jemaah. Apa makna dari Allah bermula? Minhu bada'a. Ya, maknanya ini dari Allah lah bermula kalam tersebut berasal. Maka kalau disandarkan Quran kepada Muhammad SAW, kepada Jibril alaihissalam, itu maknanya tetap yang bicara pertama itu bukan Muhammad atau Jibril alaihissalam, tapi Allah. Hanya saja disandarkan kepada Nabi karena beliau-beliau ini dua makhluk ini, malaikat Jibril dan Nabi Muhammad, karena beliau yang menyampaikan. Sehingga terkadang disandarkan Quran yang menyampaikannya, yaitu Rasulullah. Contoh dalam Quran, innahu laqaulu rasulin karim. Sesungguhnya Quran ini perkataan Rasul yang mulia. Nah, ini jangan sampai dipahami seperti akidahnya Jahmiyah tadi.
Oh berarti Quran kalamnya Jibril atau kalamnya Muhammad. Rasul yang mulia kan bukan Allah di situ, Jibril maknanya atau Muhammad. Lah kita katakan minhu bada'a. Quran itu dari Allah bermula. Jadi disebut Jibril atau Muhammad dalam Al-Quran itu maknanya disandarkan kepada mereka berdua, maknanya karena mereka yang menyampaikan. Ya. Bukan berarti mereka yang memulai bicara. Terus wa ilaihi ya'ud apa maknanya? Dan kepada Allah akan kembali. Ini dua makna. Makna pertama disifatkan Quran ini kembali kepada Allah karena Allah yang berfirman. Maka kembali kepada Allah karena Allah yang berfirman. Atau makna yang kedua yakni akan lenyap Quran di akhir zaman kelak dalam satu malam. Sebagaimana Ka'bah nanti akan dihancurkan, ya. Quran pun akan dilenyapkan oleh Allah dalam satu malam, baik di dalam mushaf-mushaf ataupun dalam qulubul ibad, di dalam hati-hati para hamba. Jadi manusia di hari itu yang hafal Quran besok pagi itu sudah tidak hafal. Mau baca Al-Quran nggak hafal, Al-Fatihah nggak bisa dibaca. Mau baca dilihat mushaf sudah kosong semua. Tembok-tembok yang tulisi di coret-coret Al-Quran sudah lenyap semuanya. Allah kembalikan kepadanya. Lalu terjadilah kiamat. Maka kiamat itu kepada makhluk yang paling buruk, yang tidak lagi menyebut nama Allah, yang sudah tidak bisa lagi membaca Al-Quran. Ya. Maka pada zaman mumpung belum dicabut, kata para ulama, baca Al-Quran. Karena nanti di akhir zaman Allah akan cabut, baru kita menyesal. Baca Al-Quran, baca Al-Quran. Ya. Kitabun anjalnahu mubarak, kitab yang kami turunkan dengan penuh berkah, kata Allah. Maka demi Allah ya ikhwan, semakin banyak membaca Quran semakin berkah hidup kita. Berkah hidup itu apa sih? Berkah hidup, Allah memberkahi maknanya ya semuanya, ya hidayahnya, ya rizkinya, hidupnya di dunia, hidupnya di akhirat diberkahi oleh Allah, diberi kebaikan yang banyak dengan. Maka Al-Quran itu jadikan wirid, jadikan jadi hafalan biasa. Karena subhanallah jemaah, kita kenapa kadang-kadang kok hafal gitu lirik-lirik lagu dangdutkah, lagu apakah? Karena sering mendengar di angkot, di supermarket, di mana kita sering dengar. Maka kenapa nggak sering kita dengarkan dengan kalam Allah supaya kita pun lama-lama jadi hafal? Ada orang yang tidak hafal, tidak bisa baca Quran tapi membaca Yasin hafal. Kenapa? Karena tiap malam Jumat Yasinan. Nah, di antara barokahnya Yasinan. Hafal orang itu Quran. Maka kita pun kenapa enggak tiap hari baca Al-Quran supaya hafal? Ya. Baik. Jadi faedah Yasinan ada apa? Orang jadi hafal surat ya Yasin. Tapi ya jelek, tetap enggak boleh Yasinan. Baca Yasin, nah. Baca Yasin. Tapi Yasinan kumpul ada acara apalagi dikhususkan maka tidak diperbolehkan. Jadi yang salah bukan baca Qur'annya, caranya, kaifiatnya. Belum penetapan waktunya, ya kan? Malam Jumat kan selain malam Jumat dah baca Yasin, baca Yasin karena malam Jumat. Nah penetapan waktu, tempat, kaifiat, jumlah, ya ini semua sebab harus dasarnya dalil, dasarnya apa dan? Fadhal masuk.
La haula wala quwwata illa billah. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Para jamaah kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, di dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim dari sahabat Abu Hurairah, Nabi bersabda tentang Taurat, ya, yaitu hadis tentang Nabi Adam debat dengan Nabi Musa. Nabi Adam berdebat dengan Nabi Musa. Di situ disebutkan bahwa kitab Taurat itu yang menulisnya adalah Allah. Kata Nabi, ihtajja Adam wa Musa. Nabi Adam berdebat dengan Musa. Faqala lahu Musa. Nabi Musa mengatakan kepada Nabi Adam, ya Adam, anta abuna. Wahai Adam, engkau adalah bapak-bapak kami. Engkau adalah bapak kami. Khayyabtana wa akhrajtana minal jannah, engkaulah yang membuat rugi kami, mengeluarkan kami dari surga. Ini harusnya kita ini kan di surga, cuman gara-gara bapak kita keluar, ya kita pun sama-sama keluar karena anak-anaknya. Gitu kata Nabi Musa. Lalu Adam balik mengatakan, menjawab, wa qala lahu Adam. Lalu Adam mengatakan kepada Musa, ya Musa, istafaqallahu bikalami. Wahai Musa, Allah telah memilihmu dengan kalamnya. Yani Nabi Musa diajak bicara langsung oleh Allah. Wa khatta laka biyadihi, dan Allah telah menulis untukmu dengan tangannya langsung kitab Taurat. Lalu atalamuni ala amrin qaddarahu Allahu alayya qabla an yakhluqani bi 40 sana. Lalu apakah engkau mencela aku, kata Adam kepada Nabi Musa, apakah engkau mencela aku atas perkara yang Allah sudah takdirkan? Allah sudah takdirkan. Apa maknanya? Keluarnya dari surga, yakni maksiat ini. Nah, dalam hadis ini Nabi Adam beralasan dengan takdir terhadap maksiat. Bukannya ini akidah Jabriyah, jemaah. Akidah Jabriyah yakni mereka yang beralasan dengan takdir atas dosa dan maksiat. Jadi kalau mereka maksiat, kata orang Jabriyah, ya sudah takdir, gimana lagi, maksiat. Ya. Bahkan mereka sampai mengatakan kalau hamba berbuat maksiat, maka yang maksiat itu adalah Allah, karena hamba tidak punya kehendak. Itu semuanya Allah yang maksiat. Ini akidah Jabariyah. Pertanyaannya sekarang, apakah boleh beralasan dengan takdir terhadap dosa dan maksiat? Boleh tidak jemaah? Hah? Lah ini Nabi Adam. Boleh tidak? Boleh tidak orang beralasan dengan takdir terhadap maksiat? Al-jawab diperinci, tergantung maksiatnya. Dibolehkan beralasan dengan takdir atas maksiat yang sudah berlalu dan sudah ditobati, sebagaimana Adam. Jadi kalau ada orang dulu berbuat maksiat, sudah tobat, ini cerita dia dulu, qadarullah, Allah sudah takdirkan, memang nasib saya kelam. Dulu saya takdir sudah, dulu. Alhamdulillah sekarang Allah beri hidayah. Dulu berarti itu takdir. Alasan dengan takdir seperti itu boleh, cuma karena maksiat sudah ditobati, dilakukan, sudah berlalu, sudah ditobati.
Yang tidak boleh itu adalah jika sekarang yang kedua nih, jika dosa maksiat yang akan dilakukan atau sedang dilakukan. Gak boleh. Saya mau berzina deh. Kenapa? Haram dong. Gak apa-apa, takdir. Loh kok takdir? Zina itu kan neraka. Kenapa ente enggak ngambil takdir yang tidak berzina? Kenapa ngambil jalan itu? Karena ente punya kehendak dan mampu untuk meninggalkan zina itu. Kenapa berzina? Sama halnya berjamaah. Ada 2 jalan menuju Surabaya atau menuju mana? Ya wis, jalan ke Surabaya ada 2 jalur. Jalur yang sebelah kanan, dia jalannya halus mulus, ada rest area dan makan gratis, jemaah. Gratis. Sampai di Surabaya disediakan hotel bintang 5, disediakan akhwat untuk dikawin. Ini jalan yang kanan. Jalan yang kiri, jalan jelek, penuh lubang, kemudian banjir, kemudian banyak begal, banyak rampok, di Surabaya masuk penjara. Kira-kira antum pilih jalan mana mau ke Surabaya nih? Apa mungkin ngomong alasan takdir? Ah, karena takdir saya ambil jalan yang kiri deh, enggak apa-apa, penjara juga kan takdir. Kenapa enggak ngambil takdir jalan yang kanan? Maka jemaah tidak boleh beralasan dengan takdir atas maksiat yang dilakukan. Contoh, ada seorang di zaman Umar, ya, diriwayatkan bahwa ada pencuri. Lalu mau dihukum potong tangan si pencuri ini. Lalu sebelum dia dipotong tangan, dia mengatakan, "Mahlan ya Amirul Mukminin." Tunggu wahai Amirul Mukminin, katanya. "Inna masariktu biqada ilahi wa qadari." Sesungguhnya saya ini mencuri karena takdir. Jadi kenapa dipotong? Saya kan mencuri karena takdir. Lalu apa kata Umar bin Al-Khattab? Wa qata'tu yadaka aidan biqada'illahi wa qadarihi. Maka saya pun motong tangan kamu karena takdir Allah juga. Ayo, takdir lawan takdir. Jadi Umar tidak kalah gertak. Kamu mencuri takdir, halas. Aku pun yakni memotong tanganmu, ini takdir. Selesai, kata Umar. Jadi tidak boleh beralasan dengan takdir atas maksiat yang mau atau sedang dilakukan. Jelas jemaah? Taib. Hadis ini Bukhari Muslim menunjukkan ucapan Nabi Adam tadi bahwa Nabi Musa di antara keistimewaannya adalah Allah Subhanahu wa taala menuliskan wahyu, yakni Taurat itu dengan tangannya Allah Subhanahu wa taala. Taib. Adapun Zabur jemaah tadi sudah kita sampaikan. Kita bacakan perkataan Qatadah. Ya, tentang tafsir surah An-Nisa 163, Allah mengatakan wa ataina Daud zabura, dan kami memberikan kepada Nabi Daud Zabur. Nah, kata Qatadah, apa makna kitab Zabur? Kata beliau, kunna nuhaddatsu annahu du'aun 'alamahu Allahu Daud. Jadi Zabur itu kitab yang Allah ajarkan Nabi Daud tentang doa-doa, wa tahmid tentang pujian-pujian, wa tamjidun lillah dan sanjungan-sanjungan kepada Allah. Itu Zabur. Laisa fihi halal wala haram. Jadi Zabur itu jemaah bukan kitab yang isinya syariat tentang halal haram, wala faraid, tidak ada faridah kewajiban-kewajiban, wala hudud, dan tidak ada hukuman-hukuman had apapun, tidak ada. Maka Nabi Daud, Nabi Sulaiman syariatnya ikut syariat siapa? Nabi Musa alaihi salam, karena jarak hidupnya antara Musa dan Nabi Isa para jemaah. Sementara kitab Injil, nah kitab Injil ini sebenarnya tidak ada perbedaan jauh antara Taurat. Jadi kitab Injil itu kitab yang membenarkan Taurat, yang sesuai dengan Taurat, dan Injil dengan Taurat tidak banyak perbedaan. Ya, kata para ulama, lam yukhalifil Injilu at-Taurata illa fi qalilin minal ahkam. Tidak banyak perbedaan antara Injil dan Taurat itu kecuali sedikit saja dari hukum-hukum. Ya, dari hukum-hukum. Oleh karenanya disebutkan bahwa kitab Injil itu musaddiqan, membenarkan kitab Taurat. Nah, demikian para jemaah. Lalu kita baca, mu'alif lagi mengatakan di sini, baca kitabnya, bagaimana bentuk-bentuk yakni mengimani kitab. Mana tadi? Taib. Wa anna Allah Ta'ala takallama biha haqiqatan kama syaa ala wajhi alladhi arada. Dan bahwasanya Allah berbicara dengan kitab-kitab tersebut secara hakiki. Jadi ahli sunnah wal jamaah meyakini bahwa Allah itu memiliki suara yang terdengar oleh makhluknya. Allah berbicara kepada Jibril, malaikat. Allah berbicara kepada
para malaikat, bahkan Allah berbicara dengan Nabi Musa, itu berbicara hakiki jemaah. Oleh karenanya, kenapa kaum Asy'ariyah dan semisal enggak meyakini berbicara Allah yang terdengar? Karena yang terdengar hanya makhluk. Jadi seolah-olah demikian mereka. Jadi Allah itu tidak terdengar, tapi Allah itu hanya bicara dalam dirinya saja, lalu Allah ungkapkan, Allah ilhamkan kepada para nabi, lalu para nabi itulah yang mengungkapkannya. Maka kita katakan Allah itu berbicara dengan kitab-kitab tersebut hakikatan, secara hakiki, kama syaa, sebagaimana yang Allah kehendaki, alal wajhi alladhi arada, dalam bentuk yang sebagaimana Allah kehendaki, ya. Faminha, di antaranya al-masmu'u minhu, yang terdengar darinya, min wara'i hijab, dari balik hijab, biduni wasitatin. Ini macam-macam wahyu, anwa'ul wahyi, macam-macam wahyu apa? Satu di antaranya terdengar langsung di balik hijab. Jadi tanpa melihat Allahnya, di balik hijab. Ya, tanpa perantara Jibril, enggak, langsung terdengar oleh Rasul dari manusia tersebut. Di antaranya siapa? Kama kalamallahu Musa takliman biduni wasitatin, sebagaimana Allah berbicara dengan Nabi Musa dengan pembicaraan yang jelas, terdengar tanpa perantara. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman dalam surah Al-A'raf, walamma ja'a Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu. Ya, dan manakala datang Nabi Musa limiqatina, untuk memenuhi janji dengan kami, kata Allah, wa kallamahu rabbuhu, dan Rabbnya Nabi Musa itu Allah mengajak bicara kepada Musa. Bukan Musa yang ngajak bicara kepada Allah, bukan Musa yang berbicara kepada Allah, tapi Allah yang berbicara kepada Musa dan Musa mendengar. Tentu antum juga ingin mendengar. Ya, betul. Jangankan kita ikhwan, hatta para nabi rasul tidak semua yang diajak bicara langsung oleh Allah. Hanya beberapa orang yang kita tahu disebutkan dalam Quran, Rasulullah, Nabi Muhammad. Jadi jangankan kita manusia biasa, Rasul pun tidak semuanya diajak bicara langsung oleh Allah, mendengar suara Allah langsung, tidak semuanya. Nah, kalau kita umat-umat yang beriman, hamba-hamba Allah yang beriman, bisa mendengar Allah langsung, suara Allah kelak di mana? Di surga. Di surga kita melihat Allah dan mendengar suara Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Taib, wa qala, dan juga Allah berfirman di surah Al-A'raf, qala ya Musa inni istafaituka 'alan nas birisalati wa bikalami, kata Allah. Wahai Musa, sesungguhnya aku, di dalam Quran di sini qala Allah berfirman, qala ya Musa, Allah berfirman, wahai Musa. Qala itu Allah berfirman tuh, Allah tuh ngomong jemaah. Allah tuh memiliki sifat kalam, ya, dan kalam Allah itu masmu', terdengar. Bukan ilham, bukan Allah hanya mengilhamkan kepada hati, pada jiwa, tapi Allah itu ngomong, Allah itu bicara. Itu sifat kalam bagi Allah, dan itu keyakinan ahli sunnah terhadap sifat kalam. Adapun Asy'ariyah meyakini sifat kalam Allah itu kalam binafsihi, katanya. Allah ngomong itu hanya dalam dirinya sendiri, enggak terdengarkan, enggak terucapkan. Ini keliru. Allah mendengar. Terus bagaimana Nabi tahu ini firman Allah? Diilhamkan. Lah, kalau kita ahli sunnah mengatakan Allah mengilhamkan, itu bukan Quran tapi hadis qudsi. Kalau hadis qudsi kita betul. Jadi hadis qudsi itu beda dengan Quran. Kalau hadis qudsi adalah Allah mengilhamkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui mimpi atau yang lainnya, lalu Nabi Muhammad yang mengungkapkannya. Jadi Allah ngajak bicara langsung dengan cara Allah mengilhamkan. Bedanya dengan Quran apa dong kalau gitu? Bedanya kalau Quran huruf, kalimat dan makna dari Allah. Huruf, kalimat, makna dari Allah. Tapi kalau hadis qudsi hanya makna yang dari Allah, adapun huruf dan kalimat dari siapa? Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, itu tuh kata Asy'ariyah, Quran tuh seperti itu. Keliru kita. Kita bedakan, ada Quran yang kalamullah, kalimat, makna, huruf yang terdengar, dan ada hadis qudsi, hadis ilahi. Maka sering Nabi mengatakan qala Allahu tabaraka ta'ala, Allah berfirman. Ini menunjukkan sifat kalam bagi Allah. Maka di sini pun Al-A'raf 144, qala Allah berfirman, ya Musa, wahai Musa, ini istafaituka 'alan nas, sungguhnya aku telah memilihmu wahai Musa atas manusia. Apa pilihan yang keistimewaan Musa atas manusia yang lain? Birisalati, dengan kerasulan. Apalagi satu lagi, wabikalami, dan dengan kalamku, langsung diajak bicara oleh Allah. Dan ingat, tidak setiap nabi rasul diajak bicara langsung.
oleh Allah, maka apalagi kita manusia biasa. Demikian para jemaah, kita lanjutkan nanti di poin berikutnya, masih di poin iman kepada kitab-kitab. Ya. Taib. Kita ingin menyelingi, ya, tidak apa-apa untuk pertemuan berikut. Setiap selesai azannya kita bacakan hadis-hadis tentang hukum, ahkam, supaya kita lengkap, akidahnya ada, hadis-hadis ahkam juga ada, insyaallah kita bacakan. Itu pada azannya jemaah ya. Demikian. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.